dahine mayit wa darabat lan nili apa ainahu mripate mayit wanda syarolan nimbang apa mankharahu golongan irungi mayit wa mongko utawi salah iku rahmatun rahmat minallah saking Allah taala karena zalat teman-teman wis turun apa rahmat bihi kelawan mayit wa in qata lamun lintik sapa wong qatitul bakari kaya lintiane anakan unta wa ahmadan dadi biru apa launuhu warnane kulite mayit wa azbada lan berbusa apa sapahu rongga mulute mayit bahwa mongko utawi mazkur iku adabun adab min Allah saking Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tanda yang bisa diketahui oleh orang yang masih hidup untuk orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut atau orang-orang yang dalam keadaan karat. Tanda-tanda ini ada tanda-tanda yang menjadikan selamatnya orang yang mau mati, yaitu tanda-tanda kalau orang itu matinya dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan baik. Itu ada 3. Jadi tanda-tanda nanti bisa diketahui ini oleh orang-orang yang masih sehat ketika menghadapi orang-orang yang setelah matinya itu, ya, ketika menghadapi sakaratul maut dan setelah matinya itu, kalau terdapat 3 tanda ini itu berarti menjadi tanda bahwa orang itu orang yang selamat, orang yang mendapat husnul khotimah. Yang pertama adalah keluarnya keringat di dahi. Jadi ketika sekarat itu, dahi itu di dahi. Mana? Aduh, kening ini kening. Dahi itu, ya tak? Ya, mana? Dahinya mana? Nah ini kening. Ya dahi ini lah. Ini dahi. Ini kening, ini wajah, ini dahi. Jadi kalau orang yang sekarat itu mengeluarkan keringat di dahinya di sini, itu menjadi tanda orang itu orang yang husnul khotimah. Itu yang pertama. Yang nomor 2, orang yang sekarat itu menangis, jadi mengeluarkan air mata. Jadi air matanya netes dari sini ketika sekarat itu air mata itu bukan air mata karena siksaan, ya. Itu air mata karena adanya rahmat dari Allah. Nanti silakan dilihat. Kalau ada orang yang sekarat itu cepet-cepet air naik belum. Mengeluarkan, ada ya orang yang meninggal mengeluarkan air mata sekarat berepes ini. Ada pernah menyaksikan, pernah ya? Dilele sing pernah disadari ini wong ora tau sholat. Kok mau? Berarti kayak husnul khotimah ora tau sholat tapi berarti ada amalan yang rahasia yang dia sembunyikan. Itu sebagai tanda saja. Tanda-tanda itu kan bisa benar bisa salah, tapi yang namanya tanda itu biasanya ya mesti benar. Kata itu ya benar. Ya, mendung itu sebagai tanda turun hujan, tapi tidak selalu mendung itu turun hujan. Artinya itu tanda-tanda yang mendekati kebenaran. Karena ini juga yang ngomong ini bukan hanya orang biasa. Selain ulama juga ada Nabi Sadarus Umur itu juga menerangkan. Terus yang nomor 3, wantisyarul mankhori,
Jadi lubang hidungnya itu mengembang, enggak menyempit, jadi lebar ya, kelihatannya jadi lebar. Tuh. Nah ini sabdanya Rasulullah dari Salman Al Farisi bahwasanya arqibul maita inda maudi thalathan, telitilah mayit ketika meninggalnya itu dengan 3 perkara. Kalau 3 perkara ini ada pada si mayit itu, ya maka berarti mayit itu termasuk mayit yang sa'adah, mayit yang bahagia, mayit yang matinya dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama indro syaha jabinahu, ketika mengeluarkan keringat di dahinya pertama. Yang kedua wadzarofat ainahu, matanya mengeluarkan air mata. Yang ketiga wantasyara min kharahu, lubang hidungnya berkembang atau mengembang. Maka kata Rasulullah, orang yang ketika sekaratul maut atau sudah matinya itu ada terdapat itu, kalau keluar dahi itu kalau sudah meninggal agak lama ya udah hilang keringatnya itu. Kalau yang keluar dahi itu ketika sekaratul maut ya, itu keluar dahi, keluar keringat di dahi. Nah kalau setelah mati, setelah meninggal, nyawanya hilang, ya ini akan hilang juga. Nah kalau ada 3 ciri-ciri itu kata Rasulullah, bahwa rahmatun minallah, maka yang demikian itu adalah rahmat dari Allah, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan dengan 3 itu tadi, untuk diperlihatkan untuk orang-orang yang masih hidup. Untuk orang-orang yang masih hidup diperlihatkan 3 itu. Tapi wa in ghatawatil baqaril al-mahluqi, ya ini ciri, ada ciri 3, yang ciri 3 ini menjadi ciri bahwa orang yang sekarat itu matinya su'ul khatimah. Alhamdulillah. Yang pertama, jika mayat itu merintih seperti rintihan unta, merintih pelan tapi kayak rintihan unta. Boh rintihan unta itu juga yang tahu nih, mana pun binatangnya orang mana ya itu. Orang rintih dia, gajah merintih kayak rintihan unta, kata Rasulullah. Jadi ketika orang yang sekaratul maut merintih seperti rintihan unta, ya waktu barang seperti itu yang rintihan lah ya. Nah, berarti itu menjadi tanda orang itu orang yang tidak husnul khotimah. Terus ciri yang kedua, wa ahmad launu, setelah mati warna kulitnya menjadi kebiru-biruan. Jadi setelah mati warna kulitnya itu menjadi kebiru-biruan. Dari sing artinya ya. Aku mau tahu seperti kita nggak pernah. Terus yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang su'ul khatimah, wa asbada sadqahu, dari rahangnya ini keluar busa, meninggal dari rahangnya ini keluar busa, berbusa, buih kayak bunga dilarang dan busa. Bahwa ya kata Rasulullah, bahwa azabun minallah, kalau ada orang yang sekaratul maut seperti itu ya, itu sebagai ciri tanda bahwa orang itu mendapatkan azab dari Allah SWT. Nah, nanti dilihat aja ya, kalau ada orang meninggal jangan malah demo ya. Jadi kan tandanya, waduh untuk berusaha rokok dia saya terus coba banter ya debatin lain. Masa sih nggak percaya seperti kalau udah seperti itu ya dimintakan aja istighfar, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah 3 ciri-ciri orang yang selamat ketika mau meninggal dunia, dan 3 ciri-ciri orang yang akan
su'ul khatimah ketika mau meninggal dunia. Terus orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu apa yang harus dikerjakan untuk orang-orang yang masih hidup ya. Jadi orang yang menghadapi sakaratul maut itu yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang masih hidup yang ada di samping-sampingnya itu yang pertama itu menghadapkan kiblat. Jadi ketika sekarat itu ya dihadapkan kiblat, kepalanya ditaruh di utara, terus dimiringkan jadi gini ya, dihadapin kiblat. Kalau nggak bisa dimiringkan dengan apa ini apa sini bagian kanan di bawah, kalau memang terpaksa nggak bisa ya yang bagian kiri, berarti madhabnya madhab kidul, kepalanya di sebelah selatan. Kalau nggak bisa, mungkin posisinya entah bagaimana nggak bisa ya, dihadapkan kiblat dengan meluluskan punggungnya, berarti menghadap ke arah timur, kepalanya di timur ya, tapi diganjal dengan bantal sehingga orang itu menghadap kiblat ya. Jangan nggak diganjal bantal. Kalau nggak diganjal bantal itu nggak menghadap kiblat tapi menghadap itu yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup. Nah, untuk orang yang sekarat seperti itu ya disunahkan untuk dibacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'd itu surat geledek, artinya kan detail ya, itu untuk mempercepat proses kematian atau dicabutnya nyawa. Itu dibacakan ketika sakaratul maut. Jadi jangan dibacakan ketika orang itu sakit ya. Jadi anjurannya itu dibaca ketika orang dalam keadaan sakaratul maut, sudah sekarat, sudah tinggal nunggu saat untuk dicabut itu aja. Jadi jangan orang yang sudah masih sakit tapi dalam keadaan masih diajak ngomong bisa, dikasih maem bisa, jangan dibacakan Yasin. Nah, tuh. Kalau seperti itu ya didoakan aja cepat sembuh gitu aja. Tapi kalau sudah sakaratul maut maka disunahkan untuk dibacakan surah Yasin dan surat Ar-Ra'd. Dibaca surah Yasin dulu. Nanti kalau surah Yasin itu masih belum meninggal, dilanjutkan dengan surat Ar-Ra'd. Tapi kalau sudah surah Yasin dibaca sudah alhamdulillah meninggal, ya udah asal dilanjutin. Itu dalam keadaan sakaratul maut. Terus juga bagi keluarganya disunahkan, dianjurkan untuk mentalkin. Jadi harus ada yang mentalkin orang yang sakaratul maut itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi di telinganya itu dibisikin kalimat la ilaha illallah sambil yang mentalkin itu mendengarkan dia sudah mengucapkan. Kalau belum mengucapkan di telinganya itu terus dibacakan la ilaha illallah. Tapi jangan, pokoknya dibisikin di telinga itu. Nah, ketika sudah mendengarkan orang yang sekarat itu sudah mengikuti kita, la ilaha illallah. Mayit orang yang sekarat itu sudah mengikuti, udah jangan dituntut lagi. Ya, tapi harus dilihat terus sampai seorang yang sekarat ini mengucapkan kata-kata selain kalimat itu. Jadi setelah mengucapkan la ilaha illallah seumpama anakku, nah seperti itu, nah baru langsung diam lagi, ditalkin lagi. Nah, jadi kalau sudah mengucapkan kalimat tauhid ya, sekali, nah setelah itu dilihat saja. Nanti kalau dia sempat mengucapkan kalimat yang lain, langsung disuruh lagi, ditalkin lagi. Tapi kalau enggak mengucapkan, ya udah sampai cuma enggak sampai talkin, udah nggak apa-apa. Enggak sampai enggak tuntut enggak apa-apa. Apalagi kalau sudah la ilaha illallah, kemudian jarak 5 menit atau 10 menit enggak mengucapin apa-apa, kemudian
kok meninggal. Nah, itu juga menjadi tanda bahwa orang itu dalam keadaan husnul khotimah. Karena kalau sampai talqin suruh baca itu, dia nanti bosan juga. Dia nanti bosan. Nanti kalau udah mengucapin yang lainnya baru mengucapkan ditalqin lagi. Nah, orang yang bisa mengucapkan kalimat seperti itu termasuk orang-orang pilihan Allah, jadi nggak sembarangan orang juga. Nggak orang yang biasanya itu hidupnya memang penuh maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kok ujung-ujung bisa mengucapkan itu sangat mustahil sekali. Jadi keadaan sakaratul maut itu keadaan yang sangat hening sekali kemarin, seperti yang kita kisahkan kemarin. Jadi iblis itu mengundang bala tentaranya untuk menyesatkan orang yang sekarat ini dengan berbagai macam cara, berubah menjadi ibunya, menjadi bapaknya, menjadi anaknya, menjadi orang-orang yang dia sayangi dalam rangka hanya untuk menjerumuskan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ya tadi ada taufik dari Allah, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ciri-ciri. Semoga kita semua nanti ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Ada Pak, ini cerita nggak tanya Pak. Saya itu pernah dulu yang menunggui orang tua saya. Kan dengan tahun-tahun itu sudah nggak bisa ngomong, nggak ada apa-apa. Kebetulan tuh memang saya undangan tetangga untuk baca Yasin Pak. Baca Yasin itu belum sudah mau habis. Kan saya tuh megang kakinya, tapi nggak tahu lesnya tuh tinggalnya itu Pak. Nah, kayaknya udah dingin. Nanti panggil orang lagi di kubur. Bodoh bisa rawat loh Pak, gitu gimana? Apa jalan Pak? Nggak tahu tanda-tanda itu apa tuh nggak tahu lah ya. Tahu-tahunya ya udah tak melakukan. Tapi apa tak terus lagi loh Pak. Tak megangin. Ini kan ya memang selain memang belum tahu juga loh. Iya. Ya sudah apa-apa ya, doakan aja muka-muka husnul khotimah. Artinya setelah kita tahu ketika ada orang terdekat kita ya mau sakaratul maut, yaitu kalau dibantu atau ditalqin, karena itu dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah menganjurkan berarti manfaatnya sangat besar sekali untuk orang yang akan meninggal dunia itu. Kita dong beliau juga nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara Pak. Gimana itu kan bicara. Tidak harus ada suaranya. Ucapannya Pak ya. Ini apa? Ucapan. Apa lambi, gerakan lambi itu kan. Terima kasih Pak. Ada lagi. Saya juga cerita sama Pak Ilham yang sama juga. Saya itu pas nunggu orang tua saya meninggal, ya sama Pak Ilham. Tapi pas waktu saya menafsir itu kalimat la ilaha illallah itu nggak nyampe Pak. Cuman suruh orang belakang itu ngomong Allah aja yang cepat gitu. Itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan la ilaha. Allah aja. La ilaha illallah. Syukurnya itu bapak saya juga ngikutin Allah gitu aja. Nanti bisa la ilaha illallah, bisa Allah, tapi jangan la ilaha. Kalau dia cuma mengucapkan la ilaha, harus kamu tuntut itu. Ya, la ilaha kan tidak ada Tuhan. Apalagi ucapan keseharian la ilaha, jangan sampai, nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan apa keseharian, ada orang yang mengucapkan la ilaha, disunahkan kamu untuk meneruskan lanjutkan. Jadi ada orang terbiasa mengucapkan kayak gitu kan ada. Itu yang mendengarkan itu apa dianjurkan untuk meneruskan ini loh. La ilaha. Ada ya banyak ya. Ada banyak itu. La ilaha. Itu artinya tidak ada Tuhan Allah. Kamu harus meneruskan. Oh iya. Kan Pak, biasanya kan Kok kayak bacanya? itu kan kadang ada yang ngomong gini Pak, kalau nunggu orang sakit, kadang orang sakaratul maut itu kan ada yang tuh kan suka si mayat kadang-kadang minta minum. Itu ada tuntunannya apa gimana itu Pak? Ya, jadi kalau ada orang yang sakaratul maut minta minum, jangan ditunggu nanti langsung dikasih minum. Ya, karena nanti kalau enggak kita kasih minum, nanti keduluan iblis itu yang ngasih minum. Minumnya itu minum untuk menyesatkan. Ya, memang orang yang sekarat itu mesti rasa hausnya subhanallah itu ya. Jadi
orang yang sekarat itu pasti akan merasakan kehausan, mesti jaluk minum. Nah itu orang yang menunggu harus segera ngambil air untuk diminumkan. Ya coba dikasih pakai sendok, jangan dikelompokkan ini yang ceplok. Itu wajib langsung cari air kemudian diminum supaya tidak terdahulu setan. Dan kenapa? Pak, nama sedikit. Kalau meluruskan jenazah yang udah kayak saya tadinya masih hidup kan kakinya gini kan. Oh iya, kaku ya. Nah, jadi gini. Jadi orang yang sekaratul maut setelah jelas-jelas sudah meninggal, ya, supaya jenazahnya itu tidak kaku, langsung setiap persendian kamu lemaskan. Setiap persendian. Boleh kaki, ini ugel-ugel, langsung. Jadi setelah meninggal, ya, itu langsung aja. Setelah kelihatan meninggal langsung dilemaskan. Itu nanti sampai dimakamkan itu tetap akan lemas. Tapi kalau setelah meninggal terus kamu diamkan nggak dilemaskan seperti ini, kamu gotong gitu aja, langsung kaku itu. Buktikan kalau nggak ada yang pernah membuktikan. Nah itu pokoknya setiap persendian kaki ini apalagi pokoknya setiap persendian itu dilemeskan juga langsung begini. Itu sebenarnya. Tapi kalau Pak, itu kan sudah lama gini kan. Iya, setelah kaku. Kalau udah kaku itu ya susah. Bukan kaku. Cedera. Masih cedera dalam keadaan cedera, tapi kan kemarin itu kan satunya bisa lurus, tapi satunya tidak bisa. Ya kalau dalam keadaan cedera itu ya jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan itu juga akan mempengaruhi mayat itu bisa merasakan. Kalau memang itu cedera dari waktu sehat, ya itu ya nggak usah, ya. Jangan dipaksakan. Nah, kalau memang kendalanya dari cedera memang seperti itu ya, dari sehatnya ya sakit. Ya selama sakit aja itu Pak, kaku misalnya kalau sakit. Tapi yang satu bisa diluruskan, yang satu itu biasanya kalau habis meninggal misalnya lemes betul. Iya. Tapi Biasanya orang bungkuk itu kalau meninggal itu nggak bungkuk. Orang yang tua gini itu kalau meninggal tenang ya, lurus ya. Iya. Tuh. Itu di kekuasaan Allah. Tapi kalau seperti itu, kalau memang dalam keadaan sakit, ya jangan dipaksa. Atau pelan-pelan. Kalau dipaksa itu juga akan mempengaruhi. Mayat itu kan masih merasakan, kita pegang itu sebenarnya masih merasakan. Namanya kalau memandikan juga kan nggak boleh berusaha harus dengan menakut. Orang tuh secara tohir sudah mati kemudian memandikan semuanya sendiri, kasar. Apa Sun? Tambah tinggal aja. Itu kalau sakaratul maut tadi kan ditalkin ya. Terus udah mengucapkan juga, terus mungkin bukan hanya satu kali, 2 kali sampai 3 kali itu. Terus itu juga setelah itu nanti terus sakaratul maut itu umumnya pesan apa-apa itu biasakan gitu. Pak perlu nggak dicari? Gimana? Di sana sakaratul maut sudah ditalkin, bisa mengikuti. Itu masih lama di sana. Pesan gitu. Yang sama itu biasanya ada pesan gitu setelah itu. Habis ditalkin? Iya. Kok habis ditalkin terus dia pesan? Iya, biasanya ada pesan-pesannya udah perlu siapa enggak? Jangan pesan sama anak gini-gini, badannya. Kalau wasiat itu wajib dilaksanakan. Ketika wasiat itu memang wasiat yang minimal mubah. Ya minimal mubah. Kalau yang wajib itu bukan wasiat, kalau wajib semama anakku nek mati, aku meninggal, anak-anakku tak wasiati sholat 5 waktu dijogo ya. Kalau sholat 5 waktu ini diwasiati atau diwasiati fardu, wis kudu dilakoni. Maksudnya kalau seperti yang sunah-sunah, nah, itu wajib dilakukan. Nanti kalau aku meninggal kubur di sebut atau kayaknya sebelah mamae, itu wajib gitu. Bahwa pada saat meninggal, ayo lemah sing setelah itu didol gitu masjid
masjid masih seberapa, tapi masih ada sisanya ya, ada nilainya. Jadi minimal ada 1 hektar, dia punya tanah 1 hektar, kemudian wasiat nanti yang 1/4 itu nanti dijual atau enggak dikasihkan masjid, diwakafkan itu wajib itu. Tapi kalau lemahnya mau seberapa toh, untuk lemahnya seberapa kayak gitu, nggak boleh itu. Jadi orang yang wasiat mau meninggal dunia itu diperbolehkan dia itu wasiat hartanya itu 1/4-nya. Apa kalau 1 hektar 1/4 itu berapa 1/4? Ya, hampir 1/4 lah. Nggak boleh lebih wasiat lebih dari itu. Itu sing untuk 1 hektar kayak dolen kabeh nggo bangun pondok itu nggak boleh. Kalau orang dalam keadaan sekarat loh, seperti. Tapi kalau masih sehat kayak kita masih sehat, mau didol kabeh kayak nang pondok ora apa-apa, anake ora apa-apa itu sebenarnya nggak apa-apa. Itu mama duwe lemah mau 1/4 anake loro sampai dol terus dibangun pondok, jumbangin pondok enggak apa-apa. Ya anak juga nggak boleh menuntut dan sampai nggak dosa. Tapi kalau sampai dalam keadaan sekarat itu harus 1/4-nya itu maksimal. Itu apa namanya, kalau yang meninggal itu misalnya pasang gigi-gigi palsu, yang emas kayak gitu gimana? Iya, kalau yang gigi-gigi yang berharga ya diambil, kalau emas ya diambil. Yang nggak berharga nggak diambil nggak apa-apa. Kalau yang berharga seperti emas, perak itu kan ada harganya, diambil nggak apa-apa. Maksudnya kan dia cuma 1, dipasang itu apa dicopot? Ya, kalau emas ya dicopot ya, gigi sitok ya emas itu gede loh. Ya kan betul ya, emas loh, tapi kayak gigi-gigi biasa kayak gitu itu ya tipe nggak apa-apa, nggak dilepas nggak apa-apa. Kalau tapi kalau itu ada banyak. Iya. Harus dilepas katanya. Nggak dilepas nggak apa-apa kalau yang memang gigi biasa. Apa yang penting dalam membersihkan ya harus bersih. Ya. Dalam membersihkan itu harus bersih. Tapi kalau yang emas kayak gitu ya harus diambil. Karena kalau tidak diambil itu termasuk memubadirkan harta yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk orang yang masih hidup, ya. Tapi terkubur dengan sia-sia dan itu tidak akan menjadi atau tidak akan bermanfaat untuk simpannya. Tapi kalau gigi biasa, sehingga cukup manfaat coba. Kalau memang ada ya nggak apa-apa. Mama ada yang mau memanfaatkan, tapi kayak cici lah. Tapi nek emas ya cici-cici yang gorengan. Kalau emas ya diambil, karena kalau nggak diambil ya mubadir tadi. Ketika itu memang sesuatu yang berharga maka wajib diambil. Alasannya kalau tidak diambil itu memubadirkan harta, sedang memubadirkan harta itu satu keharaman, wajar alasannya. Kalau misalnya dia punya tusuk itu apa ikan meninggal itu dia apa hilang sendiri ya? Ya kalau udah mati ya hilang. Mati saya berfungsi malaikat itu. Maksudnya apa, dia masih ada di dalam badannya kalau dari Ya udah hilang. Itu hilang dengan sendirinya kalau sudah mati. Orang yang pakai susu ini udah nggak berfungsi lah istilahnya. Nggak akan mempengaruhi kehidupannya di akhirat. Nah, kecuali mempengaruhi kalau dia itu sewaktu hidupnya itu dia meyakini itu adalah sesuatu yang memberi manfaat bagi dia, maka itu menjadi kemusyrikannya. Nanti madornya karena dosa kemusyrikan itu yang bukan masalah yang masih di dalam tubuhnya itu, tapi ketika dia masih hidup dia menganggap itu adalah yang menyelamatkan, yang memberi keberuntungan dan lain sebagainya, ya itu kan termasuk musyrik. Nah, kemusyrikan ini yang akan berimbas pada orang yang meninggal. Kalau yang susunya yang nggak diambil ya udah wes itu urusan wes enggak. Itu kan urusan dunia. Yang urusan akhirat ya sudah. Nah, itu termasuknya. Satu ini kalau yang implan itu seperti itu. Implan HP itu Pak. Kan? Tusuk HP itu loh. Tapi nggak gitu. Ya itu gimana?